Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang manusia yang sudah mencapai ma'rifat ya. Pada tingkat ma'rifat, saudara-saudara, manusia yang sudah mencapai tingkat ma'rifat ya, atau orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat itu adalah orang yang sudah mampu ya meniadakan dirinya, sudah mampu memfanakan dirinya. Artinya dirinya ini sebenarnya sudah enggak ada ya, dirinya ini sudah tiada dalam arti secara hakikat. Esensinya ini tidak ada, tapi secara lahiriah, secara jasmani keberadaannya sama, karena hidup dunia ini, kehidupan ini tetap berjalan. Tapi secara hakikatnya, secara esensinya, sebenarnya diri sudah tidak ada. Nah, orang inilah sebenarnya sudah mampu melihat dan mampu mengenal Allah. Hatinya sudah benar-benar tercerahkan secerah-cerahnya. Hatinya terbuka selebar-lebarnya. Yang dilihat dalam kehidupan ini semuanya adalah perbuatan Allah, tidak ada perbuatan makhluk. Nah, di saat yang sama orang pasti akan mengenal dirinya. Nah, orang yang betul-betul mengenal dirinya itu ketika orang itu sudah bisa melihat atau mampu melihat ya bahwa dirinya sebenarnya tidak ada. Nah, itulah sebenarnya hakikatnya ya orang yang sudah mengenal dirinya, bahwa ketika dia sudah mencapai titik di mana dia bisa melihat dirinya bahwa dirinya itu sebenarnya tidak ada. Nah, disitulah dia baru ya dia bisa merasakan, baru dia bisa melihat, baru Allah lah yang hanya dilihatnya. Tidak ada sesuatu makhluk yang dilihatnya. Jadi semua ini adalah perbuatan Allah, kehendaknya, keagungannya, kebesarannya, kuasanya. Jadi dalam kehidupan itu yang memenuhinya. Karena itulah, makanya karena Allah, karena semua itu karena kehendaknya, kekuasaannya, kebesarannya, kemurahannya dan sebagainya. Itu yang dilihat. Karena kemakhlukannya dilihatnya sudah tidak ada. Ini nanti ada penjelasan lain. Kenapa kemakhlukannya tidak ada sebenarnya? Karena kemakhlukan itu sebenarnya nisbi. Memang tidak ada. Itu kan wujud ya dari segala kemahannya Allah. Yang mau wujud kasat mata seperti itu. Ya, tapi sebenarnya semua itu ya Allah adanya. Saudara-saudara, disitulah orang-orang yang punya rasa penasarannya tinggi ya, yang dalam pencarian dirinya ingin mengetahui siapa dirinya sebenarnya, ingin bisa melihat siapa dirinya sebenarnya. Itu ketika dirinya ini, ketika dia sudah mencapai titik, mencapai di mana dia bisa melihat dirinya, dilihatnya nggak ada, yang ada hanya Allah. Nah, karena selama ini dalam kehidupan ini efek atau pengaruh dari pembentukan kemakhlukan yang terus menerus dalam kehidupan ini, sehingga terjadinya pengaruh efek dari keakuannya ya, dari pikirannya, hatinya, dari akalnya, dari segala kemakhlukannya. Itu akan terjadi di kehidupan ini ya, pembentukan yang terus menerus ya, dan semakin hari semakin besar, sehingga kita ini tidak bisa melihat Allah, tidak bisa mengenal Allah. Yang kita lihat, yang selalu kita kenali adalah karena keakuannya, karena dirinya, akunya, karena pikirannya, karena hatinya, karena nafsunya, karena keinginannya, karena kebaikannya dan sebagainya. Nah, disitulah orang-orang yang dalam perjalanan kemarifatannya
ya, dia tidak mau digandoli oleh semua kemakhlukan itu, karena dia sudah tahu jelas bahwa kemakhlukannya ini tidak ada, tidak pernah berbuat apa-apa secara otomatis. Ya, karena dia tidak mau digandoli, bercokol terus-menerus dalam dirinya akan menjadikan efek dan pengaruh. Nah, dia tidak bisa untuk meniadakan dirinya, meniadakan akunya, memfanakan akunya, egonya, nafsunya, ya, dan segala pikirannya, hatinya, dan segala macamnya. Maka disitulah dia bisa melihat Allah. Bukankah yang memang yang bisa dirasakan dalam hatinya, yang bisa dilihat dalam hatinya, yang bisa dipahami dalam hatinya hanya perbuatan Allah. Maka Allah lah yang bisa memfanakan dirinya, yang bisa meniadakan dirinya. Karena kemakhlukan dalam dirinya yang saya sampaikan semua tadi itu karena penciptaannya, Allah yang menciptakannya, penciptaan Allah, dan sekaligus pemiliknya adalah Allah, maka dia kembalikan kemakhlukannya itu. Dia serahkan akunya, dia kembalikan akunya, dia pasrahkan keakuannya. Dia lepaskan pikirannya, dia serahkan pikirannya, dia kembalikan pikirannya, hatinya, nafsunya, keinginannya, segala-galanya. Itulah saudara, sehingga terlepasnya, berpindahnya kemakhlukannya itu dekat di Allah, berdirinya dalam kondisi nol, kosong. Itulah saudara, akhirnya dirinya dalam keadaan kosong. Nah, dalam keadaan kosong itulah karena diri ini adalah penciptaannya Allah, diri ini milik Allah, maka Allah menguasai. Maka diri kita akan dipenuhi, dikuasai oleh kehendaknya, pengetahuannya, petunjuknya, kuasanya, kebesarannya, keagungannya, cintanya, kasihnya. Jadi yang ada dalam diri ini hanya Allah. Yang saya sampaikan tadi hanya kemahaan Allah. Dengan cintanya Allah memenuhi dirinya, maka apa yang dilihat, apa yang didengar, yang dirasakan selalu cintanya Allah. Karena dirinya ini dipenuhi kebesarannya, maka apa yang di luar dirinya, yang dilihatnya, yang didengarnya, yang dipahaminya, yang dirasakannya adalah kebesaran Allah. Jadi semuanya ini yang dilihat hanya Allahnya, hanya perbuatan Allahnya. Inilah saudara, orang yang sudah mencapai makrifat, yang sudah difanakan, yang sudah ditiadakan dirinya, kemakhlukannya oleh Allah. Karena dirinya dengan kesadarannya yang setinggi-tingginya, dengan keyakinan yang setinggi-tingginya, dan keimanan yang setinggi-tingginya bahwa segalanya sudah memang yang dilihatnya Allah, bahwa segalanya Allah, dan tidak pentingnya bagi dirinya, makhluknya. Karena dia tahu pikirannya tidak tahu apa-apa, dia tahu hatinya tidak tahu apa-apa, dia tahu nafsunya tidak tahu apa-apa, dia tahu akunya tidak tahu apa-apa. Karena bagaimanapun makhluk bukan pencipta kehidupan, artinya mereka pasti tidak tahu apa-apa. Nah, dia tidak mau digandoli, dipengaruhi, bercokol, maka dia transformasikan kepada Allah. Dia kembalikan, dia serahkan kepada Allah. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dia tidak mau kena pengaruh itu, yang akhirnya dirinya dalam kondisi nol, kosong. Nah, kosong itulah kita digunakan, dipakai, dipenuhi, dijalankan oleh Allah dengan yang seperti saya sampaikan tadi, cahayanya Allah dipenuhkan, energi kuasanya, kehendaknya, kebesaran, kemurahannya dipenuhkan pada diri kita. Sehingga apa yang terjadi dalam diri kita, aksi reaksinya, penglihatan, pendengaran, yang kita rasakan, yang kita pahami, semuanya itu Allah. Nah, makanya saudara-saudara, ketika ada orang mengatakan bahwa manusia untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu hakikat, melakukan pokoknya
ingin mencapai pengetahuan hakikat, ingin mendapatkan pengetahuan hakikat, ingin mendapatkan pengetahuan makrifat. Bagaimana bisa? Manusia tidak bisa mencapai pengetahuan hakikat, tidak bisa mencapai pengetahuan makrifat ketika dirinya masih ada. Ketika dirinya, akunya, egonya, pikirannya, hatinya ini masih kuat. Sedangkan orang yang benar-benar masuk di wilayah hakikat ini sudah tiada dirinya, sudah mencapai pada tingkat makrifat, dirinya ini sudah tidak ada, fana, ya, sudah lebur dengan Allah. Nah, di mana aku yang mau dicarikan apa pengetahuan hakikat? Bagaimana dirinya, akunya ini untuk bisa mendapatkan kemarifatan? Akunya sudah nggak ada. Nah, kalau sudah akunya nggak ada, keinginannya nggak ada. Makanya bagi orang-orang makrifat itu tidak mengenal, itu tidak peduli. Itu baik, buruk, titik, akeh, enak, gak enak, sehat, sakit, sukses, tidak sukses. Karena itu berlaku bagi diri seseorang, berlaku bagi aku. Ketika akunya semakin tinggi, semakin besar, ya semakin itu yang diperhitungkan. Semakin itu, semua itu dalam kehidupannya. Nah, tapi ketika orang sudah mencapai, ya, kefanakan dirinya, ketiadaan dirinya, sudah tidak ada urusan itu. Yang ada hanya urusan Allah. Enak gak enak, titik akeh, untung rugi, ya, dan sebagainya dalam kehidupan ini, salah benar dan sebagainya. Itu kan karena keakuan, adanya aku, ya, atau bentuknya aku, ya, sehingga selalu di situ hubungannya kepada keakuannya, kepada nafsunya, kepada pikirannya, hatinya, dan semuanya. Itulah saudara-saudara, ketika orang bisa mencapai makrifat, itu hanya Allah, 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 Allah di sisi yang pertama. Yang kedua, karena tiada dirinya, tiada akunya, tiada egonya, yang ada hanya dirinya, nol dari makhluk, dan dipenuhi kembali oleh cahayanya Allah, oleh zatnya Allah, oleh energi kemahannya Allah. Terus saudara, yang namanya orang yang mencapai tingkat makrifat yang sebenarnya. Makrifat bukan pengetahuan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.